Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Halo semuanya, hari ini aku mau bikin tahu bakso untuk stok frozen food dan stok camilan juga buat ide bekal. Jadi 40 lebih tahu bakso dari 500 gram daging ayam. Pertama-tama ayam file atau ayam tanpa kulit dan tanpa tulang di-chopper sebentar aja. Ini udah dipotong kecil-kecil supaya lebih mudah. Pastikan kita tambahkan sekitar 3 atau 4 es batu. Ini penting banget supaya protein dari daging ayamnya tidak rusak ketika terkena panas dari chopper kita. Itu nanti hasilnya yang bikin dia kenyal alami. Menggunakan setengah resep juga bisa ya. Tambahkan telur dan bawang putih goreng. Seperti ini hasilnya, bisa dipindahkan ke wadah untuk kemudian ditambahkan tapioka. Di sini aku tambahkan saus tiram. Kalau mau di skip bisa ya, diganti kaldu bubuk, tambahkan juga garam dan sekitar 15 sendok makan tepung tapioka atau sekitar 150 gram. Kalau mau hasilnya premium, dagingnya berasa banget, pastikan tepung tapiokanya itu hanya 15-20% dari berat daging ayam. Kalau mau yang versi lebih ekonomis, tepung tapiokanya bisa dibanyakin ya. Aduk rata. Di sini aku tambahkan kecap asin sekitar 2 sendok makan, ini opsional ya. Untuk dijual ini bisa ditambahkan 1 sendok teh baking powder atau baking soda. Jadi hasilnya lebih empuk, lebih kenyal kayak gitu, tapi karena aku untuk stok sendiri, aku skip baking powdernya. Seperti ini hasilnya. Bisa disiapkan tahu pongnya yang ukuran segitiga, dibelah-belah. Kemudian lebih mudah buat aku mengisinya dengan ukuran sendok. Sendok kecil itu 2 adonan dalam 1 tahu. Bisa juga pakai plastik dimasukin gitu, yang mudah kita lakukan aja. Jadi ini aku beri isiannya 2 sendok teh adonan ayam untuk 1 tahu pong seperti ini. Oh ya, kalian nonton Dapur Dina dari daerah mana bisa tulis di kolom komentar ya. Aku akan sapa kalian di videoku yang selanjutnya. Hari ini aku mau menyapa Sri Wahyudiati dari Depok, cerita realita hidup di Romania, dan HF Hen dari Makassar. Terima kasih. Nah, di sini aku udah beli juga tahu yang seperti ini bentuknya. Ini tadi dia itu padat, masih ada isinya. Bentuknya kotak. Aku peras dulu supaya airnya sebagian besar keluar, baru diberi isian yang sama. Takarannya 2 sendok teh. Bisa dilihat perbedaannya, ini sama-sama isi 2 sendok teh, cuman beda bentuk tahunya aja. Kita mau siapkan dandang kukusannya. Ada beberapa pertanyaan tentang kenapa panciku diolesin dengan odol. Ini putih-putih bukan odol ya teman-teman, ini tuh sabun colek, kebetulan warnanya putih supaya nanti setelah dipakai mencucinya itu sangat mudah karena aku menggunakan kayu api di sini. Ini aku pasang dulu kukusannya, dipanaskan. Kalau udah benar-benar panas dan beruap, baru kita mau kukus tahu baksonya. Aja sama-sama mama. Pastikan dandang kukusannya sudah dipanaskan dan beruap dulu, baru kemudian kita kukus tahu baksonya sekitar 20-35 menit sampai dia benar-benar matang dengan baik. Oh iya, menambahkan sedikit saja baking powder dalam adonan baksonya tadi akan membantu buat dia mekar dan adonannya jadi lebih ringan hasilnya nanti ya. Tapi seperti aku bilang, aku skip baking powdernya karena ini buat stok cemilan di rumah aja. Setelah matang nanti, tahu baksonya bisa digoreng, diberi baluran kocokan telur, atau langsung dinikmati seperti ini.
Menurut aku lebih hemat dan praktis, tidak perlu digoreng. Ini udah mantap sekali seperti ini saja, nanti aku tunjukin hasilnya. Bonita! Kalau udah benar-benar matang, bisa langsung diangkat dan sajikan. Atau kalau mau simpan di freezer atau di kulkas, pastikan dia udah di suhu ruang dulu, baru simpan di wadah kedap udara. Dengan bahan-bahan yang sangat sederhana, bikinnya juga praktis banget. Ini bisa banget buat ide jualan atau stok cemilan di freezer. Bless you. Thank you. Bisa disiapkan sambal buat cocolannya, tapi lebih praktis pakai cabai rawit yang hijau aja. 1-10? 9,8. Boni mau dikit. Udah jadinya banyak banget, nggak lupa sama cabai hijaunya. Berani nggak Daniel pakai cabai hijaunya? Pedas. Ini melimpah isiannya. Buat ide jualan sangat bisa, mantap sekali. Mak. Sudah selesai bikin tahu bakso yang super praktis dengan bahan-bahan yang sederhana dan tidak makan waktu lama. Jadi punya waktu sore hari untuk sepedaan keliling desa Prambanan. Suasananya menyenangkan sekali, angin sepoi-sepoi dan lihat anak-anak main layangan di lapangan menyenangkan sekali. Suasana sore selalu menyenangkan hati ini, yang cahayanya, angin sepoi-sepoinya, semua capek hilang rasanya. Dan senang banget karena tadi masakan praktis, semua pekerjaan rumah udah beres, sekarang menikmati. Di Kejauhan itu ada candi, nama Candi Seljiwan. Nanti sekali waktu kita main ke situ ya. Di sini itu masih banyak sekali pohon-pohon besar. Udaranya bener-bener seger di bawah pohon ini. Ini salah satu tempat favorit kita sepedaan atau jalan kaki atau jalan sore. Nah, kalau cari kayu bakar, ya di sekitar-sekitar sini juga. Terima kasih ya teman-teman udah menikmati keseharianku hari ini. Sampai ketemu di resep-resep praktis dan suasana pedesaan di videoku yang selanjutnya.